Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Zani dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan tentang judul presentasi kita hari ini yang berjudulkan karakteristik dan metode pembelajaran PAI untuk anak tunarungu. Selanjutnya masuk di slide kedua. Sebelum kita mengetahui dan kita mempelajari lebih dalam tentang metode untuk anak tunarungu, alangkah baiknya kita mengetahui yang pertama ialah pengertian anak tunarungu supaya kita lebih mengetahui dengan seksama apa itu anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak berkelainan pendengaran atau tunarungu yang mengalami gangguan alat atau kerusakan pada suatu organ tubuh yaitu telinga, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam yang disebabkan penyakit, kecelakaan, atau sebagainya yang tidak diketahui sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, jadi di sini anak tunarungu adalah anak yang mengalami kecacatan di bagian telinga yang biasa lebih dikenal dengan orang sebutan orang tuli. Selanjutnya di slide ketiga pada poin kedua adalah karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dapat dilihat melalui beberapa aspek, baik dalam aspek intelijensi, segi bahasa dan bicara, dan segi emosi dan sosial. Sebelum kita memasuki karakteristik anak tunarungu, yang pertama di situ ada segi intelijensi. Pada umumnya anak tunarungu memiliki intelijensi normal atau rata-rata. Akan tetapi karena perkembangan intelijensi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan intelijensi yang rendah. Anak tunarungu akan memiliki prestasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak normal untuk materi pelajaran yang diverbalisasikan, tetapi untuk materi yang tidak diverbalisasikan, prestasi anak tunarungu akan seimbang dengan anak normal. Selanjutnya kita memasuki slide keempat. Di slide keempat ini ada pembahasan tentang segi bahasa dan bicara. Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, kemampuan berbahasanya tidak akan berkembang bila tidak dididik atau dilatih secara khusus. Akibatnya, dari kemampuannya, jika dibandingkan dengan anak yang mendengar di usia yang sama, maka dalam perkembangan bahasa akan jauh tertinggal. Mengapa demikian? Karena anak yang terlahir dengan normal, dia lebih mendapatkan bahasa-bahasa yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tunarungu. Karena anak yang tunarungu minim sekali bahasa yang dia pahaminya. Selanjutnya kita memasuki slide kelima. Di slide kelima ini ada pembahasan yang tadi bersangkutan dengan karakteristik anak tunarungu. Di sini ada segi emosional dan sosial. Yang pertama ada egosentrisme yang melebihi anak normal. Nah, jadi di sini anak yang berkelainan atau anak disabilitas tunarungu memiliki egois atau egosentrisme yang melebihi anak normal. Yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, ketergantungan terhadap orang lain. Nah, jadi anak yang tunarungu ini lebih membutuhkan orang lain di sekitarnya karena dia mempunyai keterbatasan fisik. Karena dia mengalami gangguan pendengaran, jadi dia lebih membutuhkan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, perhatian atau sukar dialihkan. Yang kelima, umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Kenapa demikian? Karena anak yang tunarungu lebih sedikit mendengarkan cemoohan atau perkataan-perkataan orang lain. Jadi, mereka seakan-akan tidak mempunyai banyak masalah. Yang keenam, lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Kenapa? Selanjutnya kita memasuki slide ke-6. Di slide ke-6 ini sudah kita memasuki metode pembelajaran untuk anak tunarungu.
Yang pertama ada metode mind map atau metode mind mapping. Metode mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita dan juga sangat sederhana. Mind map adalah metode visualisasi pengetahuan secara grafis untuk mengoptimalkan eksplorasi seluruh area kemampuan otak. Itu menurut Femi Olivia dan Lita Aryani. Kenapa demikian? Kenapa anak tunarungu menggunakan metode mind map? Karena dia berbeda dengan anak-anak yang normal yang biasanya menggunakan metode ceramah untuk pelajarannya setiap hari. Nah, untuk anak tunarungu harus menggunakan metode mind map dikarenakan itu dapat mempermudah proses pembelajaran untuk anak tunarungu. Karena anak tunarungu mempunyai keterbatasan fisik dalam pendengaran, jadi guru tidak bisa menjelaskan secara normal untuk anak tunarungu. Nah, penjelasan tersebut dirubah menjadi mind map. Karena mind map ini lebih menekankan kepada penjelasan di dalam teks dan juga berupa gambar. Lebih menarik untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan sekolah dasar untuk digunakan metode mind map ini. Selanjutnya kita memasuki slide ke-7. Di slide ke-7 ada bab belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarnya melalui gerakan bibirnya. Akan tetapi, hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir, menurut Berger 1972. Contohnya bisa kita lihat di pojok sebelah kiri atas. Di situ adalah ada contoh gambar tentang speech reading. Nah, terkadang orang normal juga sering bermain-main dengan speech reading yang terkadang melatih konsentrasi kita. Sering waktu sekolah dasar, anak-anak kecil sering bermain pura-pura bisu. Nah, di situ bisa digunakan untuk memahami tentang kata-kata bahasa. Akan tetapi hanya 50% saja menurut Berger yang bunyi ujarannya itu bisa dibaca. 50%-nya bisa tidak dipahami. Selanjutnya kita memasuki slide ke-8. Di sini ada belajar bahasa melalui pendengaran. Menurut Asman dan Elkins pada tahun 1994 mengemukakan bahwa individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant. Cochlear implant adalah prostesis alat pendengaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen eksternal microphone dan speech processor yang dipakai oleh pengguna dan komponen internal rangkaian elektroda yang melalui pembedahan dimasukkan ke dalam cochlea atau ujung organ pendengaran di telinga bagian dalam. Bisa kita lihat di gambar di pojok kanan sebelah atas. Di situ ada contoh dari alat bantu untuk orang tunarungu. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan metode? Karena di sini bisa membantu untuk anak tunarungu dalam belajar. Jadi di sini ada alat bantu yang sangat efektif untuk anak tunarungu supaya dapat berjalannya proses pembelajaran yang bisa lebih efektif. Tidak perlu menggunakan mind map untuk belajar, hanya dengan menggunakan metode ceramah secara normal seperti biasanya, anak tunarungu sudah dapat memahami penjelasan apa yang kita berikan.
Selanjutnya kita memasuki slide yang terakhir, yaitu slide yang ke-9. Di sini terdapat pembahasan tentang belajar bahasa secara manual. Secara alami, individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat untuk tujuan universalitas. Berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Menurut Asman dan Elkins, pada tahun 1994, mereka mengemukakan bahwa komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada ketunarunguan, sehingga mereka perlu mempelajari dengan baik. Kerugiannya, penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunanya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Jadi, di sini guru bisa menggunakan metode bahasa secara manual atau bahasa isyarat untuk menyeluruh, karena biasanya anak tunarungu ini ada yang tidak tulis sepenuhnya, ada yang tulis sedang, dan ada yang tulis hanya sedikit. Nah, untuk pembelajaran secara merata semua bisa digunakan metode bahasa isyarat agar semuanya lebih memahami dalam kelas disabilitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Yang baik berasal dari Allah. Jikalau ada kesalahan, berasal dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.